Kita hormati guru kita bersama. Alhamdulillah hadir di sini Presiden Porsila Abuya Kiai Haji Jawaz Abdul Khair beserta para perangkatnya dan jamaah tarawih keliling Majelis Taklim Porsila. Ialah Ustaz guru kita Al-Haj Muhammad Ilyas S.E. bin Bapak Haji Abdul Somad dan Sekretaris Jenderal Porsila guru kita Ustaz Ahmad Baihaqi Haji Abdul Jalil, seluruh para asatizah dari Majelis Taklim Porsila yang tergabung dalam Tarling Ramadan 1445 Hijriah yang alhamdulillah malam ini malam yang ke-25, malam Jumat Yaumul Barakah, bisa hadir di musola tercinta kita, musola At-Taufik RW 05 Jalan Kahlian Jati Cempaka Pondok Gede. Alhamdulillah. Yang kita doakan Abuya guru kita sehat walafiat, berkah ilmu dan berkah rezekinya, berkah umurnya, insya Allah terus membawa kita lillahi kalimatillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala baina syahri wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini di tanggal 25 Ramadan Porsila pada kesempatan 1 Ramadan yang ke-7 di Musola Taufik, insyaallah nanti ke-8 hari Senin malam Selasa di Musola Anwar. Enggak, nanti berapa tahun lagi kita hari-hari gitu kan. Panjang umur. Dari kami segenap pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Ilyas Has, Haji Abdul Somad dan para jamaah yang luar biasa telah menjadi tuan rumah yang baik pada saat Ramadan putaran ke-7 ini. Selanjutnya kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zaini, padanya dipersilakan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di podium boleh. Sahabat. Puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal muruh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal qalbi wal ruh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musola At-Taufik yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wabil khusus yang saya hormati segenap pengurus DKM Musolah At-Taufik, guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Ilyas, dan juga guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Sobur, beserta pengurus yang lainnya hadir di tengah-tengah kita. Guru kita yang mulia Abuya Kiai Haji Jawas Abdul Khair selaku pemimpin Presiden Persila, kita doakan semoga Allah selalu berikan kesehatan, yang Allah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Sekjen Persila Kakanda Ustaz Ahmad Baihaqi, dan juga muazzin yang luar biasa Kakanda Ustaz Muhammad Yasin, Ustaz Haji Muhammad Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin karena tidak bisa mengikuti kegiatan safari Ramadan dikarenakan ada suatu tugas kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin, dan alhamdulillah pada kesempatan ini baru bisa hadir. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Hurairah pernah mengatakan, innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'ah. Sesungguhnya orang yang sudah tiada akan menjadi cerita untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Maka buatlah cerita-cerita yang baik untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Cerita-cerita yang baik tergantung apa yang kita lakukan selama kita diberi kenikmatan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ada satu cerita yang sangat spektakuler. Beritanya luar biasa. Berita yang sangat spektakuler tahun ini, bahwa di bawah kepemimpinan guru kita Abuya Kiai Jawas Abdul Khair, Persila bisa membangun sebuah masjid yang sangat luar biasa, masjid yang sangat megah. Nan jauh di sana, Masjid Silaturahim Persila. Kita sebagai warga Pondok Gede, sebagai jamaah Persila wajib bahagia, bergembira, takjub. Seneng gak? Seneng. Kita muridnya jamaah Persila. Tetapi kegembiraan antum semua belum genap 10%. Kalau belum pernah berkunjung ke Masjid Persila. Ketua pembangunannya nih DKM Musolah At-Taufik, Ustaz Haji Muhammad Ilyas. Ada yang belum berkunjung nggak? Ada nggak? Ada ya. Niatin besok berkunjung. Enak, nikmat, luar biasa. Jangan sampai ketinggalan. Kebahagiaan kita, kegembiraan kita belum genap 100% kalau kita belum berkunjung, belum bisa cerita. Kita belum bisa cerita Masjid Persila punya masjid di Megamendung. Nah, orang kita belum pernah datang. Baru dengar doang. Saya mau udah 2 kali. Sering, maksudnya nginep udah beberapa kali. Naik motor udah sama istri, makanya bisa cerita. Tuh. Bangga kita nggak? Bangga. Diniatin yang belum. Diniatin bawa duit, ada kotak di sana, taruh di kotak, nambah berkah lagi gitu. Amin ya robbal. Kita doakan pengurus Persila dan warga Pondok Gede selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian cerita yang kedua, di musola At-Taufik yang megah ini, pada hari ini, saat ini, tiba-tiba listrik mati. Tiba-tiba listrik mati. Ya doain kan. Ini kan lagi cerita ya. Tadi saya juga cerita. Tiba-tiba listrik mati. Yang pertama adalah apresiasi kita kaget. Listrik mati kaget. Pokoknya dengan ucapan yang bermacam-macam. Ada ya Allah, macam-macam. Ada yang astagfirullah, ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, keren sebentar. Kemudian suasana tubuh kita menjadi panas lantaran tuh kipas ikut mati. Tuh. Kemudian badan kita menjadi gerak. Ini belum ada AC nih, Ustaz. Udah ya, belum nyala. Iya, ada AC aja masih panas, ya kan? Apalagi mati lampu, tambah panas. Tuh, ya kan? Tuh. Kemudian solusinya apa yang kita harapkan ketika di sini mati lampu? Setitik cahaya agar di tempat ini menjadi terang. Minimal nih kalau lagi mati lampu, yang bawa handphone pasti nyalain handphone itu. Benar nggak? Kalau di atas 10 menit, DKM Musola At-Taufik Gedabagan apa namanya? Iya, pokoknya begitu dah. Repot. Iya kan? Nyari lilin. Beli lilin sono tong, beli lilin sono dek, beli sini, lilin sono Ustaz, macam-macam udah. Ustaz Syukur panik karena belum ada genset di sini. Kalau ada genset mati lampu tinggal pencet, hidup lagi tuh lampu. Tuh, di sini belum ada. Di masjid wilayah Pondok Gede mungkin belum ada tuh genset. Dan itu perlu dipikirkan. Tuh luar biasa. Jadi kita sepakat ketika mati lampu di sini keadaan kita menjadi gelap. Kemudian suasana tubuh kita menjadi gerah panas dan kita harapkan dan kita berharap di tempat ini untuk mendapatkan cahaya. Kemudian yang menjadi renungan, bagaimana ketika kita berada di alam barzah? Lebih-lebih dari mati lampu. Mati total. 1 kali 2 meter. Ventilasi sedikit pun nggak ada. Kalau di sini mati lampu, jendela banyak kita tinggal buka pintu. Di sini mati lampu, tetangga nggak mati lampu, masih ada penerangan dari tetangga. Kemudian bagaimana kalau dikubur kita di negeri yang asing, kita sendiri nggak ada teman. Di negeri asing kita sendiri keder. Apa yang kita harapkan, Pak? Yang kita harapkan sama, setitik cahaya, agar ketika kita berada di alam barzah, kubur kita, alam barzah kita menjadi terang. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ada sebuah hadits qudsi, percakapan antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 cahaya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya dengan 2 cahaya tersebut kita tidak ditimpa oleh 2 bahaya kegelapan. Qala Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Man nurani ya Rabb?" Apakah 2 cahaya itu wahai Tuhanku? Faqala ta'ala, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Nurul Ramadan wa Nurul Quran. Cahaya yang nanti akan menerangi kubur kita, yang pertama adalah cahaya Ramadan, yang kedua adalah cahaya Quran. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkan cahaya? Tentu Quran itu wajib kita pelajari, kita baca. Terlebih di bulan suci Ramadan ini. Kalau jamaah majlis Al-Inabah itu sudah teruji. Saya yakin di malam ke-25 Ramadan ini sudah beberapa kali khatam, minimal 1 kali khatam. Benar nggak? Tanya dah.
Loh, Bang Wandi aja langsung betul. Alhamdulillah Bang Wandi udah mau 2 ya. Tuh, mau 2 kali hantam. Karena udah diajarkan guru kita setiap malam Selasa itu kita seminggu sekali membaca Al-Qur'an. Kita diajak mulia sama guru kita. Karena orang yang membaca Quran itu nanti akan dikumpulkan bersama malaikat yang maha mulia. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Wallazi yaqra'ul Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Quran wa yatatahta, terbata-bata ia membacanya karena belum sempurna dia belajar, baru belajar Al-Quran, terbata-bata ia membacanya. Wa huwa alaihi syaq, susah payah dia bacanya. Orang udah tua baru belajar Al-Quran susah payah. Falahu ajroni, maka orang tersebut mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang pertama membaca Al-Quran, pahala yang kedua mempelajari Al-Quran. Bagaimana orang yang sudah mahir? Tentu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan, pahala-pahala yang sangat luar biasa. La aqulu alif lam mim harfin, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif harfin, lam harfin, mim harfin, wa bi kulli harfin asru amsaluha, setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Tuh, kalau Al-Quran menurut Imam Syafi'i itu hurufnya ada 1.027.000 dikali 10 berapa? Banyak, 10.270.000. Kalau kita menghatamkan Al-Quran, bagaimana kalau kita berkali-kali? Maka pantas orang yang menghatamkan Al-Quran itu di tempat tersebut turunnya 6.000 malaikat di tempat tersebut. Malaikat rahmat luar biasa, Pak. Pantas kalau orang menghatamkan Al-Quran, maka orang tersebut menjadi mulia dan orang tuanya dipakaikan mahkota. Nggak sembarang, Pak. Dan di bulan suci Ramadan ini setelah dikali 10 dilipat gandakan. Makanya merugi, sangat merugi orang yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian di hadis kursi ini Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala Musa, wa mazzul matani ya Rabb, apakah bahaya 2 kegelapan itu wahai Tuhanku? Faqala ta'ala, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Bahaya nanti yang akan kita hadapi yang pertama adalah zulmatul qabri, bahaya kegelapan di alam kubur. Kemudian bahaya yang akan kita alami sebagai umat Nabi Muhammad adalah zulmatu yaumil qiyamah, bahaya kegelapan di negeri akhirat. Mudah-mudahan tentunya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik kita, sedekah kita, sholat tarawih kita, baca Quran kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai renungan, ketika seorang pendosa telah meninggal, kemudian pendosa tersebut sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala habis-habisan. Dari mana tahu? Dari penduduk kampung tersebut bermimpi bahwa seorang pendosa tersebut telah dan sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang soleh di hari berikutnya bermimpi bahwa seorang pendosa tersebut dalam keadaan ditempatkan derajat yang sangat tinggi, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang soleh tersebut bertanya kepada sang pendosa, wahai Tuhan, ketika aku mendapatkan cerita engkau sedang disiksa, lalu aku bermimpi engkau ditempatkan dalam derajat yang sangat tinggi, apa yang Anda lakukan? Ketika pendosa
ini meninggal, ternyata anaknya ditempatkan di dalam madrasah, diajarkan untuk mengaji. Ketika itu yang dibaca diajarkan oleh seorang ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, dan ketika itu anaknya mengikuti bacaan Bismillahirrahmanirrahim, seketika itu orang tua tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau kita menghatamkan Al-Quran, maka pantas orang tua kita dipakaikan mahkota oleh anak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik yang sunnah maupun yang wajib, kiranya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menyelesaikan kegiatan Ramadan ini yang pada akhirnya predikat takwa dapat kita raih. Ada hasil ini yang mengadakan niatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.